Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Rina Husnia Fahma, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Jember. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi, usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang bertujuan untuk memerdekakan proses belajar siswa dengan memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa dengan tetap berpatokan pada capaian pembelajaran yang sama. Lalu, bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Mengetahui tujuan pembelajaran. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran yang baik, guru akan mudah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-muridnya. Kedua, mengamati dan memperhatikan murid. Tingkat kesiapan murid bisa berubah-ubah dari satu waktu ke waktu atau dari pelajaran yang satu ke pelajaran yang lain. Selain itu, mengamati kondisi sosial emosional murid yang juga berubah-ubah. Ketiga, melakukan asesmen. Untuk didapatkan sebuah informasi, baik seperti pra-asesmen atau pengetahuan awal siswa, asesmen formatif mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan, dan asesmen sumatif untuk mendapatkan informasi di akhir siklus pembelajaran. Keempat, melihat rapot siswa, melihat tingkat kekuatan dan kelemahan dari setiap murid dengan melihat komentar-komentar yang diberikan guru sebelumnya terhadap hasil belajar murid. Kelima, mengembangkan cara belajar siswa untuk mendapatkan, mengelola, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan. Keenam, menguasai konten atau materi pembelajaran. Guru mampu mengetahui arah pembelajaran yang akan disampaikannya, menuju proses belajar yang aktif dan menyenangkan sehingga target akan mudah tercapai. Nah, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk mengetahui pengetahuan awal murid. Kedua, untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, kita harus mengetahui minat belajarnya. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar, data seputar karakteristik setiap siswa yang akan mempengaruhi gaya, cara, dan kebiasaannya dalam belajar. Mengetahui profiling peserta didik membantu guru untuk menentukan cara agar siswa dapat memahami konsep, materi, dan menguasai keterampilan baru. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Dengan mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, merefleksi praktik pengajaran, melihat rapor siswa di kelas sebelumnya atau berbicara dengan guru sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan sumatif. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten mendefinisikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1, untuk dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu menerapkan peran dan nilainya sebagai guru penggerak, di mana kita harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Kaitan modul 2.1 dan modul 1.3. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru sepatutnya menyadari pentingnya sebuah perubahan-perubahan yang lebih baik. Tentunya dalam hal ini perubahan tersebut harus dimulai dari diri seorang guru dengan merumuskan sebuah visi perubahan yang berpihak pada murid dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang telah ada demi mewujudkan pembelajaran yang menuntun. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus menanamkan dan menerapkan sebuah keyakinan kelas demi mewujudkan pembelajaran yang efektif sesuai nilai-nilai budaya positif yang telah diyakini bersama. Demikian video pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.